Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Biosistematika Praktikum D4, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai analisis fenetik dan filogeni hewan sebagai tugas praktikum biosistematika. Di kelompok 3 ini beranggotakan Adinhora Mahira, Halimatu Sa'dia Aulia, Damaruci Hemadira, Mirna Aurelia, Alfi Syahrin, dan Windy Nurfitri. Subtopik yang akan kami bahas pada video kali ini, yang pertama pembuatan tabel karakteristik, yang kedua pembuatan fenogram, yang ketiga pembuatan kladogram menggunakan metode Wagner, dan yang keempat adalah deskripsi statistik dan pembuatan pohon filogeni. Untuk spesimen yang kami gunakan pada video kali ini yaitu yang pertama spesies A yaitu Spongia sp, spesies B yaitu Atola gigantea, spesies C yaitu Taenia saginata, spesies D yaitu Ascaris lumbricoides, spesies E Hydrodomedicinalis, spesies F ada Holuturia sp, spesies G ada Octopus sp, spesies H ada Penaeus monodon, spesies I ada Panthera tigris, spesies J ada Halocynthia sp, dan yang terakhir yaitu spesies K yaitu Amphosius sp. Slide berikutnya merupakan definisi dari tabel karakteristik. Merupakan tabel yang berisi daftar karakteristik berjumlah 18 atribut yang akan digunakan untuk mengamati 11 spesies, yakni dimulai dari Spongia sp sampai Amphioxus sp, dan terdapat poin-poin pada setiap karakter, yaitu untuk menentukan apomorfi dan plesiomorfi. Semakin kecil poin, maka semakin plesiomorfi, semakin besar poin, maka semakin apomorfi. Tabel karakter berfungsi untuk menjadi referensi pembuatan fenogram, kladogram, deskripsi statistik, dan pembuatan pohon filogeni. Slide berikutnya adalah tabel yang berisikan 9 karakter beserta data pengamatan pada 11 spesies. Cara membaca tabel yakni contohnya nomor 1 sumbu simetri dengan kategori apakah spesies tersebut memiliki sumbu simetri yang asimetri, radial, bilateral, atau radial sekunder. Kita lihat misalnya takson A dicentang di poin 1, tandanya takson A memiliki sumbu simetri radial. Takson itu sendiri adalah spesies yang diamati. Kita dapat memberi centang pada hasil pengamatan setiap spesies. Terdapat 9 karakter, yakni sumbu simetri, diferensiasi jaringan, lapisan embrional, rongga tubuh, metameri, tagma, alat gerak, chorda dorsalis, dan daur hidup. Slide berikutnya yaitu tabel berikut ini merupakan lanjutan dari tabel sebelumnya, yakni berisikan 9 karakter yang memiliki kategori masing-masing. Karakter tersebut antara lain jenis mata, yaitu yang tidak memiliki mata atau bintik mata atau oceli atau mata majemuk atau mata majemuk bertangkai dan atau mata tunggal. Abdomennya melipat atau tidak melipat, ada atau tidak ada sayap, memiliki atau tidak memiliki tungkai, dan seterusnya ya sampai karakter nomor 18. Nah, cara membaca tabel ini sama dengan tabel sebelumnya. Misalkan, jika centang berada di poin 1 pada karakter antena, maka spesies tersebut memiliki satu pasang antena, dan begitu juga dengan karakter lainnya ya. Semakin besar nilai poin, maka spesies tersebut semakin modern atau apomorfi loh. Slide selanjutnya yaitu berikut ini merupakan tabel polarisasi yang akan menjadi acuan dalam pembuatan kladogram. Disajikan takson, yakni nama spesies beserta simbol yang akan digunakan. Di bagian sebelah kanan simbol terdapat karakter, yaitu berisikan 18 karakter beserta poin yang didapat pada tabel karakter. Cara membaca tabel polarisasi yaitu kita ambil contoh pada takson Holoturia sp dengan simbol F di tabel karakter. Memiliki poin 2 pada
karakter 1, yakni karakter 1 adalah sumbu simetri dan poin 2 pada karakter 1 adalah kategori radial. Artinya holoturia SP memiliki sumbu simetri radial. Karakter 2 sampai 18 dibaca dengan cara yang sama dengan melihat kembali pada tabel karakter. Bagian jumlah pada kolom paling kanan tabel adalah total keseluruhan poin yang didapat pada setiap spesies. Kita ambil contoh, Panthera tigris mendapat jumlah poin sebesar 19, sedangkan Halosintia sp memiliki jumlah poin 12. Maka Panthera tigris adalah spesies yang lebih modern atau apomorfi daripada spesies Halosintia sp. Maka spesies yang paling apomorfi adalah Octopus sp, Penaeus monodon, dan Panthera tigris. Sedangkan spesies yang paling kuno atau plesiomorfi adalah Spongia sp dengan jumlah poin terendah, yakni dengan total poin 3. Topik berikutnya adalah pembuatan fenogram. Fenogram merupakan diagram dari metode fenetik. Langkah awal dari pembuatan fenogram adalah menentukan atau membuat tabel jumlah perbedaan pada setiap takson. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai 3 tahap awal dan 3 tahap akhir dari proses pembuatan fenogram. Tahap pertama yaitu memilih takson yang memiliki nilai dari jumlah perbedaan yang paling sedikit atau kecil, dan pada tabel di atas terlihat bahwa takson JK memiliki nilai perbedaan yang paling sedikit. Kemudian menghitung jarak takson JK ke pangkal percabangan. Di sini dapat dituliskan jarak JK sama dengan 1, maka 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Maka jarak takson JK ke pangkal percabangan adalah 0,5. Tahap selanjutnya yaitu tahap kedua, memilih satu takson yang memiliki hubungan atau paling dekat dengan takson JK. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa takson F memiliki hubungan paling dekat dengan takson JK, yaitu 1. Maka dapat dituliskan jarak F ke JK sama dengan FJ ditambah FK dibagi 2, sama dengan 1 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Maka 1,5 dibagi 2 sama dengan 0,75. Maka diperoleh jarak takson F ke JK adalah 0,75. Tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga adalah memilih satu takson yang memiliki hubungan atau paling dekat dengan takson FJK. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh takson G dengan nilai 2 merupakan takson yang memiliki hubungan paling dekat dengan takson FJK. Maka dapat ditulis jarak G ke FJK adalah GF ditambah GJ ditambah GK dibagi 3, sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 dibagi 3, sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Didapatkan hasil jarak takson G ke takson FJK sebesar 1,5. Selanjutnya adalah 3 tahap terakhir dari pembuatan fenogram, yaitu tahap ke-8, yaitu memilih takson yang memiliki hubungan atau nilai paling dekat dengan takson DE, dan didapat adalah takson H, sehingga kita akan menggabungkan takson H dengan takson DE. Jarak H ke DE yaitu HD dan ditambah HE lalu dibagi 2, dan didapat nilai 9 tambah 6 dibagi 2 yaitu 15/2, dan didapat hasilnya adalah 7,5, sehingga jaraknya adalah 7,5 dibagi 2 3,75. Selanjutnya ialah tahap ke-9, yaitu menggabungkan kelompok takson IGFJK dengan kelompok takson CBA serta menghitung jaraknya. Untuk jarak IGFJK ke CBA didapat yaitu IC ditambah IB ditambah IA ditambah GC ditambah GB
ditambah GA ditambah FC ditambah FB ditambah FA ditambah JC ditambah JB ditambah JA ditambah KC ditambah KB dan ditambah KA. Karena terdapat 15 nilai maka akan dibagi dengan 15. Untuk hasilnya ialah 9,5 sehingga jaraknya ialah 9,5 dibagi 2 yaitu 4,8. Dan tahap terakhir atau tahap 10 ialah menggabungkan semua kelompok takson yaitu antara IGFJK CBA dengan kelompok takson HDE serta menghitung jaraknya. Untuk jarak dari IGFJK CBA ke takson HDE didapat 24 nilai dan hasilnya adalah 10,3 sehingga jaraknya ialah 10,3 dibagi 2 yaitu 5,2. Baik, selanjutnya adalah pembuatan kladogram dengan metode Wagner. Seperti yang sudah ditampilkan sebelumnya, yaitu adalah penjelasan mengenai fenogram, juga diikuti dengan pengisian tabel karakter dan polarisasi. Selanjutnya adalah pembuatan kladogram berdasarkan dengan metode Wagner. Jadi langkah pertama dalam membuat kladogram berdasarkan metode Wagner adalah mengelompokkan takson dengan tingkat apomorfi terendah yaitu takson A dan takson B. Takson A bernilai 3 dan takson B bernilai 7 berdasarkan tabel polarisasinya. Kemudian di sini terdapat karakter 1, 1, 1, 31 dan 91 yang merupakan karakter yang merupakan plesiomorfi yaitu karakter yang dimiliki oleh kedua takson di atas dan seterusnya itu akan dimiliki oleh semua takson. Sedangkan takson B ini memiliki karakter 21, 10, 2 dan 15, yang merupakan karakter-karakter apomorfi yaitu hanya karakter-karakter yang hanya dimiliki oleh suatu takson tertentu, dalam hal ini adalah takson B. Kemudian yang kedua adalah memilih takson dengan nilai apomorfi terendah berikutnya yaitu takson C, lalu digabungkan dengan selisih apomorfi terkecil yaitu C ke A atau C ke B atau C ke tetua A dan B. Di sini setelah dibandingkan didapatkan beda dari takson C ke A itu memiliki selisih 5 dan takson C ke B memiliki beda 3. Kemudian dihitung selisih dari takson C ke tetua A dan B itu memiliki perbedaan sejumlah 4. Nah, karena C memiliki selisih apomorfi terdekat dengan takson B yakni 3, takson C diletakkan berikutnya pada garis takson B. Lagi di sini terdapat karakter 1, 2, 3, 2 dan 10, 1 yang merupakan karakter yang apomorfi bagi takson C. Kemudian di sini terlihat adanya perkembangan karakter dari karakter 1, 1 menjadi karakter 1, 2 yaitu karakter yang berkembang pada takson C. Kemudian yang ketiga adalah memilih takson dengan nilai apomorfi terendah berikutnya lagi. Nah, yaitu takson D. Lalu digabungkan dengan selisih apomorfi terkecil yaitu D ke C atau D ke B atau D ketua B dan C. Oke, setelah dihitung di sini terdapat perbedaan dari D ke C sejumlah 5 dan D ke B sejumlah 9. Kemudian D ketua B dan C itu memiliki perbedaan sejumlah 8. Nah, karena D memiliki selisih apomorfi terdekat dengan takson C ini senilai 5, maka takson C diletakkan berikutnya pada garis takson D. Ya, berikut adalah garis takson D yang mana terletak pada garis takson C, yang mana ia juga memiliki karakter-karakter apomorfi yaitu senilai 41, 14,1, 15,2, 15,1 dan -9. Nah, dalam hal ini -9 artinya karakter yang tidak terwarisi pada takson D, artinya mengalami reduksi atau kehilangan karakter tersebut sehingga ditulis dengan -9. Kemudian untuk tahap keempat yaitu memilih takson dengan nilai apomorfi terendah berikutnya yaitu takson C, lalu digabungkan dengan selisih apomorfi terkecil yaitu C ke C atau C ke D atau C ke tetua C dan D. Namun perhitungan ke tetua C dan D tidak dilakukan karena pasti memiliki selisih apomorfi yang besar. Untuk takson C dan C memiliki beda 8, untuk takson C dan D memiliki beda 2. Karena takson C memiliki selisih apomorfi terdekat dengan takson D yakni 2, takson C diletakkan berikutnya pada garis takson D. Tahap kelima yaitu memilih takson dengan nilai apomorfi terendah berikutnya yaitu takson E, F, dan K, lalu digabungkan dengan selisih apomorfi terkecil yaitu ke D atau C. Untuk takson E dan C memiliki beda 3, untuk takson E dan D memiliki beda 3. Dalam hal ini, takson E dapat diletakkan pada garis takson C atau takson D karena memiliki selisih apomorfi yang sama.
tetapi di sini takson E diletakkan pada takson C saja. Untuk takson F dan G memiliki beda 2, untuk takson D, F dan D memiliki beda 3, untuk takson K dengan C memiliki beda 1, dan untuk takson K dan D memiliki beda 3. Nah, selanjutnya takson F dan K sama-sama diletakkan pada garis takson C karena memiliki selisih apomorfi berturut-turut sebesar 2 dan 1. Selanjutnya tahap ke-6, yaitu memilih takson dengan nilai apomorfi terendah berikutnya, yaitu takson G, H, dan I, lalu digabungkan dengan selisih apomorfi terkecil, yaitu takson F, K, atau E. Untuk takson G dan F memiliki beda 6, untuk takson G dan K memiliki beda 8, untuk takson G dan E memiliki beda 10. Dengan demikian, takson G digabung dengan garis takson F karena memiliki selisih terkecil, yaitu 6. Selanjutnya untuk takson H dan F memiliki beda 9, untuk takson H dan K memiliki beda 10, untuk takson H dan E memiliki beda 8. Dengan demikian, takson H digabung dengan garis takson E karena memiliki selisih terkecil, yaitu 8. Selanjutnya untuk takson I dan F memiliki beda 11, takson I dan K memiliki beda 10, kemudian takson I dan E memiliki beda 9. Dengan demikian, takson I digabung dengan garis takson E karena memiliki selisih terkecil, yaitu 9. Selanjutnya untuk takson I dan F memiliki beda 11, takson I dan K memiliki beda 10, takson I dan E memiliki beda 12. Dengan demikian, takson I digabung dengan garis takson K karena memiliki selisih terkecil, yaitu 10. Selanjutnya, takson F dan K itu sama-sama diletakkan pada garis takson C karena memiliki selisih apomorfi berturut-turut sebesar 2 dan 1. Berikut merupakan hasil akhir dari kladogram. Dengan demikian, didapatkan nilai S sebanyak 33 yang nanti akan digunakan untuk menghitung CI dan RI. Perhitungan konsistensi indeks CI dan retention index atau RI. Untuk CI menggunakan rumus M per S, untuk RI menggunakan rumus N-S dibagi N-M, dengan M merupakan jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, untuk S banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram, untuk N jumlah maksimum perubahan pada kladogram. Data yang diperoleh yaitu M sebanyak 26, untuk N sebanyak 107, untuk S sebanyak 33. Dengan demikian, nilai konsistensi indeks itu sebesar 0,7878, untuk nilai retention index itu 0,9136. Selanjutnya yaitu kalibrasi pohon filogeni. Kalibrasi pohon filogeni digunakan untuk memberikan informasi kapan terjadinya proses evolusi yang menyebabkan terjadinya pemisahan dalam pohon filogeni. Terdapat 3 metode dalam melakukan kalibrasi, yaitu berdasarkan bukti geologi, bukti paleontologi, dan juga bukti literatur. Namun, kelompok kami hanya menggunakan bukti literatur. Kalibrasi menggunakan bukti literatur merupakan kalibrasi berdasarkan data yang telah dilaporkan peneliti lain yang juga meneliti takson yang sama dan mungkin telah melaporkan bukti geologi dan paleontologi lain. Dapat kita lihat pada tabel kalibrasi bahwa takson yang paling plesiomorfi yaitu takson Spongia sp dengan tahun kemunculan yaitu 640 juta tahun yang lalu. Sedangkan takson yang paling apomorfi yaitu takson Taenia saginata dengan tahun kemunculan yaitu 10.322 tahun yang lalu. Selanjutnya yaitu membuat pohon filogeni. Pohon filogeni dibuat berupa grafik dengan sumbu X adalah nama takson dan sumbu Y adalah tahun kemunculan. Nama takson ditulis sesuai dengan simbol yang telah diberikan. Adapun tahun kemunculan dari bawah ke atas ditulis dari yang terdahulu hingga yang terbaru. Pohon filogeni dibuat dengan mengurutkan takson dari yang paling terlama yaitu takson A digambarkan pada garis pohon filogeni, urutan yang paling bawah. Setelah itu, kita akan menarik garis dari tahun kemunculan takson ke arah kanan sampai membentuk lengkungan ke atas. Kemudian, dilanjutkan dengan takson tahun kemunculan kedua tertua dengan menarik garis dari garis yang dibentuk oleh takson A ke arah kiri
hingga membentuk lengkungan ke atas. Kemudian diberi garis putus-putus pada pertemuan antara garis yang satu dengan garis yang sebelumnya. Selanjutnya, berikut merupakan pembagian tugas atau kontribusi dari setiap anggota kelompok kami. Terima kasih kami ucapkan kepada semua penonton. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat menjadi harapan baru dan bermanfaat. Ikan hiu kena angin, see you again. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.